Dari Desa Pangalengan. Sebelum acara dimulai, saya akan bacakan susunan acara yang akan berlangsung. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, yang keempat yaitu nanti penyampaian materi, dan yang terakhir penutup. Marilah karena waktunya sudah siang, acara kita buka, tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara kami Nasrani. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara demi acara berjalan dengan lancar dan ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin untuk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf ada yang terlupa. Ini dari BPBD Kabupaten ini ngaboten, dan juga pendamping desa ini, pendamping lokal desa Masato. Terima kasih kawipun. Acara salajengipun inggih menika sambutan-sambutan. Namun sebelum memasuki acara sambutan, ini dari Pemdes ngaturi teman-teman para Birawastoyo yang sudah nanti snack lan tunjukanipun monggo saran-saran diberkahi. Monggo. Baik, untuk Ikok mongso rapal. Kalau lagi nggih, semangat pagi, luar biasa, tetap semangat diakhiri dengan tepuk tangan. Sakit nggih? Nyuwun sewu nggih. Kita coba perjaduan ini kompak orang nggih. Nyuwun sewu nggih. Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Luar biasa. Tidak lagi ya. Kalau nih kompak nih, remen banget yakin. Ulangi ya. Semangat pagi, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah. Kami belum kembali, matur suwun. Nah, mungkin kalau tengah ini Mbak Siti yang dijotos. Nggih, nyuwun sewu nggih, kula badhe perkenalan
ya. Tidak, kalau tidak ada perkenalan kan tidak sayang ya. Kalau nggak kenal kan katanya pepatah tidak kenal tidak sayang kan ya. Niki kula paringi asma nami kula Jumadi nggih Bapak Ibu nggih. Nami kula Jumadi Adi. Saya asli dari Bojonegoro, Jawa Timur nggih. Saya ikut bergabung di relawan di Kabupaten Kebumen, di BPBD Kabupaten Kebumen, dan saya tergabung di Yusar nggih. Yusar TRCPP Kecamatan Kuarasan nggih. TRC niku berdiri di Kecamatan Kuarasan. Di sana kami bingkapnya, tapi kita induknya di Kabupaten Kebumen, yaitu kantor BPBD Kabupaten Kebumen kan nggih. Dan di sini saya juga membawa rekan kami atas nama Bapak Selamat nggih. Alhamdulillah sudah hadir rekan saya niki sing sangat ganteng niki nggih. Saya jakun nggih sing. Nggih. Niki potensi wilayah ingkang kula perhatikan wau nggih. Kula wau saking mriki saking dalem wau 7:30 delalah di Kabupaten Kebumen ini banyak pembangunan jalan lagi kula madosi jalan niku tadi mandan telat nggih Bapak Ibu nggih. Seperti wau mriki ternyata medannya sangat menantang nggih. Niki ibaratnya pripun nggih, kecamatan atau desa di atas awan nggih. Jadi kene kok desane sih kayak gede kayak wong kayak kita nggih. Pegunungan ternyata luar biasa nggih. Jalannya tanjakan 1000 bayangan nggih. Liku luar biasa, tapi adem ayem asri nggih. Pemandangannya sejuk, jauh dari polusi, dari pabrik, dari hinar-hinar kota, dari polusi kendaraan roda 4 maupun roda 2 ini alhamdulillah sangat menyehatkan udara mriki alhamdulillah. Nggih untungane muga-muga warga mriki selalu sehat ya Bapak Ibu nggih. Selalu sehat, diberi rezeki yang barokah, semua usaha sukses, apa yang dicita-citakan semua bisa terkabul ya Bapak Ibu nggih. Nggih. Kemudian saya pengen kegiatan apa saja yang sudah kami ikuti. Tahu saja. Tapi kan beras Orang ketok ya. Kan ditutup ya. Oh, oke, boten ketinggal nggih biasa. Oke, cuma saya penasaran ya Pak. Kami dari tim TRC mau mengajak panjenengan belajar bersama lagi. Nah, saya ngajar mungkin kan terlalu pintar kula lagi. Belajar bersama, sinau bersama kali panjenengan yang setidaknya panjenengan sudah pernah mengikuti pelatihan. Saya hadir di sini sekedar mengingatkan panjenengan sedaya untuk menyikapi bahaya potensi atau semua kaitannya dengan bencana alam yang ada di wilayah Bapak semuanya. Ini kaitannya yang saya perhatikan di sini rawan gempa dan bencana itu ada dua nih Pak. Bencana alam sama bencana non alam. Dan terus bencana alam itu kan datangnya dari alam ya Bapak Ibu datangnya dari alam yaitu berupa banjir, longsor, gunung meledos, tsunami. Nah, itu kan saking alam itu bencana dari alam, namanya bencana alam. Kalau bencana non alam itu datangnya dari kelalaian manusia. Contohnya kebakaran rumah, kebakaran kompor, tenggelam, laka laut, laka darat, itu non alam Soalnya panjenengan lengah, jenengan kurang hati-hati, nyabrang di jalan tanpa tengok kanan tengok kiri, adalah ada mobil ketabrak, gas. Nah, di situ namanya bencana non alam Terus kalau jenengan masak di dapur, goreng tempe, adalah panjenengan waktu foto dulu mau dibikin status kan biasanya yang nonton itu Pak zaman sekarang ibu-ibu foto cekrek bikin status lali goreng tempe dan badan gosok badan ireng orang dipangan. Lama-lama minyaknya panas akan mengakibatkan kompor panjenengan itu kebakar. Nah, ini kan bencana non alam juga Jadi di sini juga saya menghimbau kepada Bapak Ibu yang sudah rawuh untuk menyikapi gempa itu kan dari alam
datangnya dari Yang Maha Kuasa. Jadi kita nggak bisa menolak ya. Jadi gempa itu ada dua ya Bapak ya. Gempa itu ada dua versi. Gempa vertikal sama gempa non apa? Vertikal sama Nah, ini oke. Jadi gempa vertikal sama gempa horizontal. Jadi ada dua. Kalau gempa vertikal itu kan goyang-goyang ya. Bapak nyium izin. Nah, ini sing buat praktek ya. Nyium saya Pak, tolong dijelaskan kepada rekan-rekan kita kalau seandainya gempa vertikal itu gimana nih kira-kira ya? Ya langsung praktek ya Pak. Nek malam semua dia gempanya kayak ini gempa lain. Gempa vertikal. Arahnya kemana? Gempa vertikal. Gempa vertikal berarti ngisor dulu atas bawah. Jadi hayu-hayu nih kok ya. Jadi Gempa horizontal samping. Horizontal tuh ke kiri ke kanan. Ini kok ya. Yang dirasakan dulu Pak. Pusing nggak? Pusing. Oke, ulang lagi ya. Gempa vertikal, berikut lalu. Gempa vertikal. Gempa vertikal berarti goyangannya itu ke depan, ke belakang ya. Ke depan, ke belakang. Vertikal. Kalau horizontal itu ke goyang kanan kiri ya. Goyang kanan kiri kok ya. Nah, untuk ini sing paling parah itu sing horizontal ya saya Pak. Gempa itu tidak lama waktunya, mungkin cuma hitungan detik. Kemarin habis gempa ya, habis gempa baru 3 hari yang lalu kemarin kayaknya gitu, kurang lebih gitu. Itu gempa cuma meledak kan gitu, tapi dampaknya di Jogja pusat gempa itu luar biasa Pak. Sangat luar biasa, banyak rumah yang roboh, banyak bangunan yang roboh, korban jiwa luka-luka itu dampak dari gempa ini. Dulu juga telah terjadi di Jogja yang tahun kemarin juga luar biasa gempanya ini. Makanya untuk menyikapi gempa itu, kalau melihat geografi letak tanah di sini, ini kan pegunungan. Jadi menurut kalau bisa di tempat panjenengan itu supados kalau tanahnya sudah retak, cepat-cepat dibikin tanggul, dikasih racek nih kalau dikasih bambu sementara biar tanahnya enggak longsor. Nanti dari pihak desa laporan ke Pak Camatnya supaya diperbaiki lah ya. Tanah sing longsor kesana kota longsor itu kan teracak dari bambu, nopo paku bumi, nopo kesana retakan tanah itu tidak semakin lebar, semakin memanjang, akhirnya menimbulkan longsor yang lebih parah, bisa mengakibatkan korban jiwa. Makanya sebelum korban jiwa itu datang menimpa jiwa atau warga sini, makanya penjenengan harus cepat-cepat tanggap dan peduli laporan ya. Pak RT-nya laporan RW, RW-nya laporan kadus, kadusnya laporan Pak Lurah, Pak Lurah laporan Musbika, pihak Koramil, pihak Polsek, guyup rukun untuk mengatasi apa yang sedang terjadi di jalan panjenengan. Temuan-temuan itu panjenengan nggak usah izin-izin, nggak usah malu-malu, kalau ada apa-apa ya cepat lapor ya. Kersane ada tidak lanjut daripada nanti menimbulkan dampak yang tidak diinginkan, oke. Dan di sini tadi sudah saya jelaskan untuk gempa itu kan ada vertikal dan horizontal. Untuk perlakuannya panjenengan kalau seandainya ada gempa nih ya, ada gempa kan contoh panjenengan kan harus berlindung ya. Tidak mungkin panjenengan ada gempa terus bertetap-tetap ada gempa ya enak ya yang sejoget-joget kan betul mungkin ya. Pasti jawaban panjenengan pengen menyelamatkan diri panjenengan, yaitu berlindung. Berlindung misalnya panjenengan di dalam rumah, yang apa yang ada di dalam rumah panjenengan itu yang sekiranya aman buat berlindung dia dipakai berlindung. Jangan sampai salah nanti panjenengan harusnya berlindung di tempat yang aman karena jenengan buru-buru berlindungnya di bawah meja yang kaca. Meja kaca itu kalau ketimpa genteng, ketimpa runtuhan pasti kan itu pecah ya. Jangan buatan selamat malah mungkin
mungkin malah luka-luka keperiku, malah double mungkin lukanya, penderitaannya malah double karena panjenengan nggak bisa membedakan. Oh ini tempat saya berlindung tuh aman nggak? Oh ini tempat buat saya bersembunyi biar nggak ketimpa genteng atau material tuh kira-kira aman nggak? Karena buru-buru nih, makanya jangan panik ya. Jadi mengatasi biar nggak panik itu dari kami ada slogannya ya. Jadi kalau seandainya ada gempa itu kita jangan panik, jangan panik dulu. Jangan panik dulu, kita harus bisa memperhatikan medan atau tempat yang dihadapi sama kita. Contoh kita di balai desa sini kan deh, ada gempa, jadi kita, astagfirullahaladzim, Tuhan janganlah diberi musibah di desa kami. Jadi kan bisa sekali, pintunya ini kono, jangan layu romo. Gempa, jangan panik, berlindung, lindungi kepala, ikutin saya. Jadi jenengan di situ jadi komandan arahkan buat bapak-bapak yang ada di sini. Gempa, berlindung, lindungi kepala, ikutin saya. Jadi Pak, betul begini, Pak, betul begini. Kalau semua yang ada di ruangan sudah habis, baru jenengan ngumpul ke yang ada di ruangan, ada berapa orang dicek. Singki aman enggak. Loh, kok orangnya sih di sini dulu? Berarti itu bukan material. Nah, berarti dengan tugasnya mungkin nyari korban yang belum keluar dari ruangan sini. Makanya kita menjaga bayi jangan sampai menimpa kita, Yang penting kita masih diberi umur panjang, diberi kesehatan, masih bisa kerja, mode untuk menjadi pahlawan keluarga Panjenengan sedoyo. Mudah-mudahan tambah sukses, Dan di sini saya ingin mengasih contoh, Monggo Bapak untuk gempa vertikal, mejanya dia. Yang saya mungkin perlakuannya kalau ada gempa itu kalau cepat jenengan tidak ada tempat berlindung atau jenengan nanti di luar di luar itu berupa di teras atau di lapangan atau di medan terbuka yang di atasnya tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan, tidak ada pohon rambil yang sebenarnya los lah ya, lapangannya tidak ada apa itu. Jangan kan di situ lebih aman kalau gempa itu. Jadi jangan sampai berlindung itu di tempat-tempat yang sekiranya membahayakan diri panjenengan. Mendingan jangan keluar di tempat yang aman, yaitu berupa lapangan atau tanah terbuka, itu malah lebih aman mereka. Yang saya Bapak, jenengan langsung naik awal mereka. Jadi jenengan prakteknya untuk gempa. Orang kuat ya? Oh. Ini bawah saja bisa. Ya. Di bawah saja dulu. Nah, ini sudah ada mejanya. Biar kelihatan semua dan di belakang, yang saya langsung ngomong, yang saya bilang, kasari panjenengan kelihatan yang di belakang. Jadi ini dari kami ingin mengasih contoh atau mengasih tahu kalau gempa vertikal itu gimana kira-kira Pak? Kayak gitu Pak, depan belakang. Gempa horizontal, kanan kiri, gimana nih Terus sekarang cara berlindung atau menahan goncangan itu Pak, biar kita aman dari goncangan. Jadi jangan di atas posisi katanya Pak. Ini goyangan kalau kaki rapat goyangan roboh, kalau budak-budak kan kalau goyangan nggak roboh Pak. Sebagai nyuwun sewu sebagai tambahan sebelumnya mohon maaf sebagai pengertian apa yang dilakukan dengan semua bila mana terjadi gempa. Pertama yang dilakukan pertama yang dengan semua yang Anda lakukan ketika ada gempa. Gempa kan datangnya nggak mesti, nggak tahu kita datangnya kapan. Atau lari, boleh, berlindung, teriak, tolong, kalau perlu buat status bisa. Dalam ini perlu disikapi adalah bagaimana cara kita
mencikapi bila mana terjadi gempa. Yang terkadang kita menganggap remeh nyuwun sewu di pelatihan. Kadang-kadang kita sedang mengadakan pelatihan, terus apa yang kita lakukan logis saja, nyuwun sewu. Jadi kurang ger gitulah. Jadi istilahnya bagaimana bila mana kami ulangi terjadi gempa, kami mohon dengan serius malah. Jadi tidak usah ya sersa serius tapi santai. Sering kami melatih di sana-sana, kadang-kadang yang dilihat itu ada yang tidur nyenyak banget, nggak tahunya sudah selesai. Kadang-kadang kami sebagai narasumber juga sayang ibu ini larang-larang atau kok malah dulu. Langsung saja ya. Akan kami sampaikan bagaimana tekniknya. Tadi sudah saya pandang bagaimana cara menyelamatkan diri ketika ada gempa. Tentu saja secara intinya singkat, bila mana jenengan terjadi gempa, otomatis kan langsung keluar. Itu kadang-kadang malah menimbulkan korban. Kita tidak tahu gempa itu berapa detik, berapa jam. Yang paling cepat adalah gempa itu yang di Palu cuma 10 detik. Itu korbannya pun banyak. Di sebuah hotel yang pernah kita saksikan di diri pagi, itu rata-rata korban itu di bawah pintu. Soalnya kenapa? Rata-rata sewaktu ada gempa, mereka itu malah berlari. Jadi saya intinya belum pernah ada pelatihan. Maka dari itu kami sebagai relawan punya berkewajibanlah memberikan ilmu-ilmu yang kami dapati. Langsung saja bagaimana cara berlindung. Pertama adalah berlindung tanpa perlindungan. Ini misalnya di lapangan atau di sawah. Tentunya gempa kan goncangannya terlalu tinggi. 10, sekian, 9, sekian itu kan goncangannya munggah betul. Yang kemarin kita rasakan adalah tiba-tiba tanahnya langsung timbul goncangan kan? Iya. Itu tidak kita sadari. Itu mensikapinya bagaimana? Tentu ada tekniknya tersendiri. Akan kami peragakan ini. Sebelumnya belum pakai perlindungan. Tadinya adalah mencoba. Tadinya adalah semua berdiri. Berdiri pakai Tangan. tangannya semuanya dibuka dua-duanya. Semua boleh dibar. Pertama adalah lindungi tengkuk dan telinga. Lindungi otak besar panjenengan sedaya di belakang tengkuk. Tangan kanan boleh. Tangan kanan dulu di bawah tengkuk ya. Bebas, mau tangan kanan mau tangan kiri, yang penting melindungi tengkuk panjenengan. Tangan sebelah dalam melindungi kuping. Kemudian tangan yang satunya melindungi dagu dan kepala. Ini untuk tanpa perlindungan bila mana terjadi gempa. Kalau misalnya dengan pen lari. Jadi ada perlindungan dari tangan kita. Kemudian misalnya di tanah lapang, yang sewu, kita tengkuk terkurang. Tengkur posisinya kakinya dibuka ya. Kalau misalnya kakinya dibuka itu kalau ada gempa vertikal goyang kiri kan, kalau kuda-kudanya kuat kan bakalan roboh ya Pak badan kakinya. Tapi kalau kakinya salah kuda-kudanya rapatnya kan, kalau misalnya ada gempa gumping lah ya, bisa roboh panjenengannya. Makanya posisinya harus pas dan benar ya. Untuk dagu dilindungi karena kalau gempa horizontal atau ke atas bawah kan otomatis kan dagu di panjenengan kalau nggak dilindungi kan nanti bisa kena batu nggih Pak ya. Kena batu atau kalau ternyata kan ngantem-ngantem. Kalau dilindungi kan sebenarnya aman ya. Jadi fungsinya itu Pak ya. Lindungi telinga, lindungi kepala, lindungi dagu itu biar gak terbentur sama benda keras lah ya, biar area kepala di panjenengan itu aman. Dikarenakan badan kita itu yang banyak sarafnya itu di kepala ya, makanya kepala panjenengan harus dilindungi ya. Dan di sini juga berlindung ya, caranya berlindung
kalau seandainya ada gempa, kok delalah itu kan cepat gerakannya ya. Pas posisi panjenengan lagi ngantor, pas Pak Danramil lagi ngatur anggotane, Pak Lurah lagi ngatur para stafnya lagi. Terus Bapak semua yang ada di sini lagi ada kegiatan di ruangan, kok delalah ada gempa. Jadi perlakuan panjenengan gimana? Yang ada di ruangan panjenengan itu berlindung. Jadi setidaknya nanti dia akan dipraktekkan. Pas panjenengan lagi ngobrol-ngobrol, kok delalah ada gempa. Gempa! Yang tadi posisinya, jadi tetap dilindungi kepala, tetap dilindungi kepala. Kalau seandainya ada barang yang jatuh dari atas, berat, berarti kepala panjenengan nggak ketimpa genteng atau materi yang tetap dilindungi kepala panjenengan. Otomatis kepalanya dulu atau bagian area dada ke atas yang dilindungi. Caranya ngerti ini, ketinggalan Pak Caranya ngerti ini. Nah ini yang berlindung di kursi, di sini juga ada meja. Jadi gimana caranya berlindung di bawah meja? Tadi kursi sudah diperhatikan, sekarang berlindung di bawah meja. Gempa! Dengan ini gimana caranya, Nah, caranya kan ini, kalau seandainya tangannya kan di dalam, tangannya di dalam, pantatnya juga di dalam, kakinya nggak keluar. Pokoknya semua anggota badan, mulai dari kaki sampai ujung kepala itu harus terlindung di bawah meja. Bila mana kalau seandainya ada barang jatuh dari atas, aman, ini gede, bata atau kayu, kasur, reng, usuk, itu insya Allah panjenengan aman. Dikarenakan dilindungi dengan meja ini. Kalau seandainya barangnya ini jatuh di samping sini, kan aman kaki panjenengan. Nggak kena ini, nggak kena reruntuhan. Di depan juga sama aja, lindungi kepala panjenengan. Jadi kalau ada barang jatuh, aman kan? Kalau kepala jenengan nongol, Pak. Kalau kepala jenengan nongol salah berlindung, nah, ketok gundulin di bawah, lu melong-melong, ini barang di sini, kepala panjenengan ketimpa bata atau gede, pasti kan luka, Nah luka itu bisa luka ringan, bisa bakar otak. Jenengan kudune jadi camat, jadi lurah, pokok gede-gede yo nyusah kok yo kudu dadak niku nggih. Makane ame kudu sing serius, nggih, kudu sing bener cara berlindungnya. Ngoten niku nggih. Sekarang kita praktek. Coba misalnya